Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua karena kasih-Nya, semua karena anugerah-Nya, kita ada pada pagi hari ini, sebab Dia baik. Sebab Tuhan sungguh amat baik. Saya mau jelaskan sebentar bahwa saat teduh itu bukanlah sebuah kegiatan, bukanlah sebuah program dari gereja atau ministry. Saat teduh bukanlah kewajiban orang percaya. Saat teduh adalah kebutuhan, di mana kita datang kepada Tuhan dan Tuhan hadir dalam hidup kita membawa keteduhan. Itulah saat teduh. Bapak Ibu dapat merasakan atau tidak setelah selesai sesi, itu semua tergantung dari seberapa Bapak Ibu merindukan Tuhan. Dari seberapa Bapak Ibu ingin mencapai kepada pewahyuan. Mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita hargai kedaulatan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Sebab Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk pagi hari ini. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa menghirup udara dan mengumpulkannya di kantung paru-paru kita. Puji Tuhan, kita masih bisa bergerak. Puji Tuhan, segala sesuatu baik. Segala sesuatu itu baik bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk tidak mengucap syukur. Mari kita saling memberkati pada pagi hari ini. Katakan shalom. Katakan shalom. Sebab makna shalom artinya damai sejahtera dari Allah bagi saudara dan saya. Kiranya damai sejahtera ilahi turun atas kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Tuhan berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu, agar kami mengerti rencana dan rancangan-Mu.
yang terkandung dalam panggilan-Mu. Mari kita satukan hati Bapak Ibu. Mari kita satukan hati. Terpujilah Tuhan atas kebajikan-Nya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Terpujilah Tuhan yang telah menebus kehidupan kita sehingga kita lepas dari kebinasaan. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya mulut kita diberikan kepuasan pada pagi hari ini dan selalu memperkatakan hal-hal yang baik sepanjang hari ini. Sehingga Tuhan dapat memperbaharui jiwa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit Bapak Ibu dan saya telah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan kita dibuatnya menjadi awet dan aman di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Pujian dan syukur mari kita bawa kepada Tuhan. Dengan rendah hati, mari kita persembahkan. Marilah kita sadar bila kita ada saat ini, semua hanya karena anugerah. Bukan karena kekuatan kita. Semua karenalah anugerah. Tuhan tidak membutuhkan pujian kita. Tuhan tidak membutuhkan penyembahan kita. Tanpa kita puji, tanpa kita sembah, tanpa kita muliakan, Dia tetap Allah yang mulia.
kita menyembah saat ini karena kita sadar bahwa kita ada saat ini semua hanya karena anugerah. Semua hanya karena kebaikannya. Milikilah hati yang menyembah. Milikilah hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam bahasa Yunani-nya proskoeno, yang artinya sujud, seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya. Proskoeno. Mari kita miliki hati yang menyembah. Miliki hati yang menyembah. Hati yang dekat, hati yang taat, hati yang melekat. Karena itulah yang menyukakan Tuhan. Rela, ikhlas, memberi tanpa syarat. Tuhan mau banyak berbicara pada pagi hari ini. Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya pada pagi hari ini. Tuhan mau kita dipulihkan pada hari ini. Tuhan mau kita disegarkan pada pagi hari ini. Siap atau tidak? Menerima atau tidak? Semua tergantung dari respon hati kita masing-masing. Sebab tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kepenuhan saudaranya. Semua adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan pengakuan hak kita di dalam Kristus Yesus. Semua berlandaskan firman Yohanes 6 ayat 46, Yohanes 12 ayat 45, Yohanes 8 ayat 12, 1 Yohanes 3 ayat 4, dan seterusnya. Tuhan mau kita memperkatakan ini karena semua berlandaskan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita perkatakan bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya aku yang percaya kepadamu Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepadaku, sehingga aku disebut anak Allah.
Aku sekarang adalah anak Allah. Aku sekarang dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersaksi bersama rohku bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah ahli waris Allah. Karena aku berhak menerima janji Allah bersama dengan Engkau, Kristus. Mari kita katakan dengan iman, Bapa, Engkau adalah Bapakku. Saya percaya di dalam hatiku bahwa Engkau, Yesus Kristus, adalah Putra Allah. Aku percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan aku. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau, Yesus, adalah Tuhanku. Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpin aku. Dan Engkau adalah gembalaku. Di dalam-Mu, Tuhan, aku dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam Engkau, Tuhan, aku hidup, aku bergerak, dan tinggal di dalam Kristus, Juru Selamatku dan Tuhanku. Aku memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan-kekuatan untuk tugas-tugas yang mustahil. Aku tinggal dalam-Mu, Tuhan. Aku hidup dalam-Mu, Tuhan. Engkaulah pokok anggur, dan akulah rantingnya. Pokok anggur ada di dalam rantingnya, dan ranting ada untuk pokok anggur. Kehidupan-Mu, Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalamku. Keberadaan-Mu, kasih ilahi-Mu ada di dalamku. Seperti darah-Mu, Yesus, yang mengalir di dalam tubuh jasmaniku. Demikian pula kehidupan-Mu, Yesus, mengalir melalui jiwa dan rohku. Aku selalu mengizinkan kehidupan dan kasih itu menguasai aku. Aku adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Aku adalah makhluk ciptaan baru dengan kehidupan Allah, keberadaan Allah, dan kemampuan Allah ada di dalamku.
Allah melihatku di dalam Engkau. Aku adalah buatanmu, Yesus Kristus. Ketika kita mendeklarasikan ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan diserang rasa ngantuk yang sangat. Karena iblis gak mau Bapak Ibu mendeklarasikan ini. Iblis gak mau Bapak Ibu sadar siapa jati diri kita. Seperti seekor domba di tengah-tengah kawanan serigala. Ketika kita sadar siapa diri kita, maka kita tahu kepada siapa kita berseru. Domba yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Katakan dengan suara yang keras, gentarkan bumi ini, gentarkan alam roh yang ada di sekitar kita. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan. Aku tidak kekurangan kekuatan. Aku tidak kekurangan uang. Tidak kekurangan apapun. Sebab Engkau Tuhan adalah gembalaku. Engkau telah menjadikanku sebagai suatu ciptaan yang baru. Saya dibenarkan Allah di dalam Engkau Kristus. Kedudukan saya dengan Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak. Karena kedudukanku benar di depan Allah. Saya berada di dalam Engkau, Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku sekarang juga. Engkau Kristus Yesus Tuhanku adalah hikmatku, adalah kebenaranku, adalah pengudusanku, adalah penebusanku. Aku telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya memerintah sebagai seorang raja di dalam keluarga atau daerah, di dalam kehidupan ini, melalui Engkau Yesus Kristus. Di dalam Engkau, aku telah memiliki penebusan oleh sifat kelahiran baru itu. Aku telah dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang dikasihinya. Penguasaan setan telah berakhir, sedang penguasaanmu Yesus dimulai di dalam kehidupan saya. Pada saat aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan dilahirkan baru, aku telah ditebus dari hukum Taurat. Aku telah ditebus dari kemiskinan. Aku telah ditebus dari sakit penyakit. Aku telah ditebus dari kematian. Dan berkat Abraham menjadi milikku. Penguasaan setan atasku sebagai ciptaan baru telah berakhir.
Engkau Yesus adalah Tuhan. Engkau Yesus telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Oleh bilur-Mu saya telah disembuhkan pada pagi hari ini. Firman Allah menyatakan saya telah disembuhkan, dan kesembuhan ini telah menjadi milikku, sebab saya di dalam Kristus. Hukum kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan saya dari hukum dosa dan maut. Katakan dengan suara yang keras, Engkau Yesus bangkit dengan kemenangan atas iblis. Engkau Yesus sudah mengalahkan iblis untuk saya, dan saya pasti dapat melakukannya, sebab saya ada di dalam-Mu, sebab saya telah di dalam Engkau Kristus. Engkau yang lebih besar duduk di dalam saya. Engkau Kristus lebih besar dari sakit penyakit. Engkau Kristus lebih besar dari keadaan sekitar. Dan Engkau hidup di dalamku. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalamku. Allah ada di dalam saya sekarang. Tuhan pencipta ada di dalam saya. Aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, melalui Engkau Tuhan. Saya akan menghadapi ini tanpa rasa sakit. Sebagai seorang pemenang, kata firman Allah, melalui Engkau Yesus, aku dapat melakukan segala perkara. Engkau Yesus menguatkan saya. Aku tidak dapat ditaklukkan. Aku tidak dapat dikalahkan. Aku dapat menanggung segala perkara bersama Yesus. Karena kekuatan dari Allah adalah milikku. Aku telah disalibkan dengan Kristus Yesus. Dan hidupku sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Kristus Yesus yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya dan hidup di dalam saya. Aku telah disalibkan dengan Engkau Kristus. Ketika Engkau dibangkitkan dan dihidupkan, aku juga dihidupkan denganmu. Dan aku telah dibangkitkan bersama-sama denganmu. Dan didudukkan bersama Engkau di tempat surgawi. Sekarang aku duduk bersama Engkau di surga. Semua keperluanku telah dipenuhi. Kristus sudah memberkati aku. Aku sendiri dapat hidup karena aku di dalam Kristus. Tanpa Kristus aku tidak mungkin hidup. Aku sebagai anak Allah
memperhatikan perkataan Tuhan Allahku. Aku arahkan telingaku kepada ucapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu tidak menjauh dari mataku. Akan aku simpan itu di lubuk hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagiku, yang telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku. Aku jaga hati ini dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Akan aku buang mulut serong daripadaku. Akan aku jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadaku. Aku akan memandang terus ke depan, dan tatapan mataku tetap ke muka. Saya berdoa buat Bapak Ibu, siapapun yang datang pada pagi hari dengan kelemahan tubuh, dengan virus-virus, penyakit-penyakit, aku berkata kepada kalian, stop. Stop penyebarannya. Stop infeksinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan berhenti. Berhenti penyebarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang datang dengan beban keluarga, beban sosial, beban keuangan, beban pelayanan, beban keluarga, beban moral masyarakat, apapun itu, saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, berhenti. Tinggalkan tubuh anak-anak Allah ini. Kalian gak punya tempat di tubuh anak-anak Allah ini. Sesuai dengan kesaksian firman Allah, sesuai dengan pengakuan apa yang keluar dari mulut kami pada pagi hari ini, bahwa kami telah mati bersama-sama dengan Kristus dan telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Aku berkatakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, sel-sel baru tumbuh. Dahak pada paru-paru bersih. Penyebaran saraf-saraf kanker berhenti, dan dibentuk jaringan-jaringan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya yang besar dan tidak terbatas pada pagi hari ini. Tuhan butuh Bapak Ibu dan saya sebagai media. Media Tuhan berkata-kata. Media Tuhan mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan dapat memakai siapa saja yang Tuhan inginkan. Bahkan batu sekalipun. Orang jahat seperti Saulus. Kisah Rasul 9 ayat 3 mencatat, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan pagi hari ini Tuhan berkata, memanggil nama Bapak Ibu
mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Mari kita sujud di depan kakinya. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dialah yang pertama dan yang terkemudian dan yang hidup. Dia telah mati, namun lihatlah, Dia hidup sampai selama-lamanya, dan Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ibu Nurhaida akan berdoa bagi kita untuk pengurapan yang baru pada pagi hari ini. Silakan Bu Nurhaida. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Firman-Mu hidup ya Tuhan. Firman itu yang menghidupkan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang kepadamu. Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan, untuk memasuki hari ini bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Peganglah setiap tangan kami. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Biarlah pengurapan terus mengalir atas hidup kami. Pengurapan baru tercurah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, hanya Engkau yang mampu ubah kami. Roh Kudus, hanya Engkau yang dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah Kudus terus memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini, yang hadir pagi hari ini, yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau sumber segalanya bagi kami. Karena kami tahu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah semu, tapi Engkau yang kekal dan kekal selamanya. Lalukan mata kami dari segala perkara-perkara yang tidak baik Tuhan. Tapi hidupkan kami sesuai firman-Mu. Karena itu yang kekal sampai kekal. Terima kasih buat pagi hari ini. Kapan terus terjadi, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Bersama dengan kami ya Roh Kudus. Untuk mengajari kami apa yang dapat kami perbuat yang baik. Untuk Engkau Tuhan dan sesama kami. Pemikiran kami kuasai Roh Kudus. Hati kami kuasai ya Roh Kudus. Tetap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima Engkau ya Tuhan. Bapa, kami tahu apapun di dalam kehidupan kami terbuka semua di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan di dalam batin kami setiap kerinduan, setiap keinginan kami, tolong kami. Engkau yang terbesar dari segalanya. Tidak ada masalah yang besar, tapi Engkaulah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenyangkan kami pada pagi hari ini dengan kasih setia-Mu, agar sepanjang hari ini kami bersorak-sorai, memuji menyembah Engkau. Terima
kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu yang Kau inginkan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kehadiran kami pagi hari ini. Biar kami terus Tuhan bersyukur kepada-Mu. Nah, nama-Mu Bapa. Nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, untuk pengurapan yang baru yang Kau turunkan atas jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak zaman Nabi Yoel, janji pencurahan Roh Kudus berupa baptisan akan dikirimkan kepada manusia. Kisah Rasul 2 ayat 16. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yohanes Pembaptis dalam khotbahnya berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu cara untuk menerima Roh Kudus adalah dengan penumpangan tangan setelah mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 8 ayat 16 menuliskan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 19 ayat 5 menuliskan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka akan berjumpa kira-kira 12 orang. Kita akan dibantu Ibu Meta. Kiranya kita semua pada pagi hari ini mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Silakan Ibu Meta. Terima kasih Pak Semis. Tuhan, Engkau yang mencurahkan Roh-Mu atas kami semua. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan, biar iman kami bangkit. Sudah nyatakanlah kedatangan hari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di peserta yang hadir pada pagi hari ini, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus,
diselamatkan. Kami percaya lawatan itu terjadi ya Tuhan, karena kami tahu tubuh kami adalah bait Allah yang diam oleh Roh Kudus, telah ditebus, disucikan, dan dikuduskan oleh darah Yesus. Anggota tubuh kami, yaitu seluruh bagian tubuh kami, merupakan senjata kebenaran yang sudah kami serahkan kepada Allah untuk berbakti kepadanya demi kemuliaannya. Tak ada tempat bagi iblis dalam diri kami, dan ia tidak berdaya terhadap kami, karena tak ada tuntutan perkaranya yang belum diselesaikan secara tuntas oleh darah Yesus. Biarlah kami teguh dalam iman kami ketika Tuhan Yesus masuk dalam diri kami dan Engkau mengetuk diri kami. Kami memiliki kehendak bebas, tapi Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau tidak pernah memaksa diri kami. Engkau selalu meminta persetujuan kami. Kami mau Engkau mau ada di dalam diri kami. Engkau mau memiliki hidup kami, dan kami mau dipakai seluruh tubuh kami. Biarlah kami memilih apa yang Engkau kehendaki. Engkau menginginkan kami memperoleh hidup. Jika Engkau Tuhan Yesus dan Roh Kudus masuk dalam diri kami. Terima kasih ya Roh Kudus, setelah kami menerima baptisan ini, kami sehati, kami akan melihat lawatan terjadi. Bapa yang meneguhkan di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Roh Kudus yang menata ulang hidup kami, memantaraikan tanda miliknya atas kami, dan memberi Roh Kudusnya dalam hati kami sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kami. Biarlah kami teguh di dalam iman kami. Engkau diam di dalam tubuh kami, jadikan tangan, kaki, hati kami, dan pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau berdaulat penuh atas tubuh kami. Engkau yang memimpin kami pada seluruh aspek hidup kami. Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam diri kami. Engkau yang mengoreksi kami. Engkau menegur kami. Engkau menyadarkan kami. Engkau mengingatkan kami akan dosa, agar kami ada perubahan. Pikiran kami yang lama diganti dengan pikiran yang baru. Tindakan kami yang lama menjadi tindakan yang baru. Hati lama kami diganti hati yang baru. Cara kami memandang juga berubah. Sifat yang lama diganti dengan sifat yang baru. Dan kami juga mengalami perjumpaan dengan Engkau. Roh Kudus dicurahkan agar kami bertobat, dan apa yang difirmankan Tuhan terjadi di dalam diri kami. Bahkan ketika jangan banyak orang berseru-seru nama Tuhan dan kami diselamatkan, dan kami bersyukur karena kami masih ada sampai hari ini. Kami boleh diubahkan karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami masih ada sebagai kami ada di tempat kami. Kami percaya kami terus dibawa dalam rencana yang indah. Semuanya rencana yang indah boleh kami rasakan. Biarlah Roh-Mu beracara lewat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mengubah diri kami.
Engkau yang menjadikan baru diri kami. Biarlah pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam hidup kami. Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang memakai seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan yang baru, persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biar Tuhan terus mengurapi kita dari hari ke hari dengan hikmat yang terus disegarkan. Terimalah persekutuan yang indah, yang intim, yang manis. Bila hati kita juga boleh dikuatkan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kita. Berjalanlah, pulanglah pada pagi hari ini dengan penyertaan yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.